Setiap pujian yang keluar dari mulut kita, biarlah itu keluar dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, pujikan setiap pujian dengan penuh iman percaya. Apapun saat ini yang saudara alami, Tuhan ada Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Sekalipun kau Tuhan lalai, tak sekali Tuhan kan lalai. Tepati janji yang difirmankannya, tak sekali Tuhan kan gagal. Genapi semua yang direncanakan,
Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amos. Ya, kita akan buka dari kitab Amos pasal yang ke-5. Amos 5 ayat 4 dan 5. Dan ini menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, itu judul firman Tuhan. Kita baca Amos pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ya, kitab Amos ini, Amos termasuk di golongan kitab nabi kecil. Ya. Nabi kecil dibedakan nabi kecil, nabi besar ini bukan dari profesinya, ya, bukan dari pribadi nabinya, tetapi dari banyaknya surat atau banyaknya kitab yang ditulis, ya. Jadi Nabi Yesaya itu menulis sampai 60 pasal, Yeremia juga termasuk di nabi-nabi besar, ya. Bahkan Amos ini tidak termasuk di dalam golongan nabi yang profesional, gitu ya. Dia memperkenalkan dirinya di pasal yang pertama, ayat pertama itu dia sebagai peternak domba dan pemungut buah ara dari hutan Tekoa. Dan ini seolah-olah, ya, dengan perkenalannya ini Amos ini ingin menyatakan bahwa karena pada saat itu kondisi di kerajaan Israel itu mengalami kemerosotan moral, ya, bahkan nabi-nabi itu banyak yang menyimpang, ya, dari kebenaran firman Tuhan, ya. Karena itu mungkin Amos ingin memperkenalkan walaupun, ya, ada peternak, dia seorang orang biasa, gitu ya, tidak termasuk golongan nabi profesional yang mereka ditetapkan memang sebagai bekerja sebagai nabi, ya, di istana, ya, dipakai secara resmi oleh raja-raja untuk menanyakan pesan Tuhan. Nah, Amos ini tidak, ya, tetapi Tuhan berpesan secara khusus kepada Amos, yaitu pada abad yang ke-8, ya, sebelum Masehi, di pemerintahan Yerobeam yang kedua di Israel dan di pemerintahan Raja Usia di Yehuda. Ya. Itu latar belakang dari Amos. Kemudian latar belakang dari Israel, ya, kondisi kerajaan Israel pada saat itu mengalami perluasan wilayah sebetulnya, secara politik stabil, ya, ekonomi makmur, itu tertulis di dalam pasal 6 ayat 4, gitu ya. Namun hal ini berbanding terbalik, ya, dengan kondisi moral yang buruk. Ya, terjadi kemunafikan, penyembahan berhala, tidak ada keadilan dan seterusnya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya kejahatan-kejahatan yang mereka buat, ya. Di bidang agama, ibadah itu sebetulnya cukup dominan, ya. Mereka sampai pergi tadi ke Betel, ke Gilgal, ke Berseba untuk membakar korban bakaran, ya. Dan inilah kondisi yang dimana Tuhan itu pakai Amos, ya, untuk berbicara, ya, kepada bangsa Israel khususnya. Kan setelah Raja Salomo, kerajaan ini kan terpecah dua. Jadi kerajaan Israel dengan 10 suku itu disebut kerajaan utara, dan kerajaan Yehuda hanya dengan 2 suku itu disebut kerajaan selatan. Nah, kita melihat apa yang Tuhan pesankan, ya, kepada Nabi Amos ini, ya, berkenaan juga dengan kejahatan orang Israel, ya, kejahatan yang pada saat itu mengalami kemerosotan moral yang luar biasa, ya. Sebelumnya itu sejak
sebelum-sebelumnya, terutama di kerajaan utara. Ya. Kerajaan utara ini kalau diteliti ya sepanjang kisah di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, di kerajaan utara ini lebih banyak raja-rajanya yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku itu lebih banyak raja-raja yang takut akan Tuhan. Biasanya dituliskan itu ketika raja ini memerintah, ya dia mengikuti perintah Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Dan kerajaan Yehuda memang janji Daud, ya janji Tuhan kepada Daud, ikatan perjanjian Tuhan dengan Daud bahwa dari keturunan Daud itu tidak akan terputus untuk menjadi raja. Dan keturunan Daud itu ada di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku itu. Ya, dan lebih banyak raja-rajanya, secara kondisi moral pun masih lebih baik. Ya. Tetapi ya di kerajaan selatan pun juga ada raja-raja yang jahat juga, ada raja-raja yang tidak baik. Itu kejahatan Israel, dikatakan memeras ya orang lemah, menginjak-injak orang miskin, mengubah keadilan, mengempaskan kebenaran, membenci teguran. Perbuatan jahatnya itu banyak ya, dan dosanya itu luar biasa banyaknya ya, besar dosanya. Pasal 5 ayat 12 katakan dosanya besar. Dan yang terutama itu mereka itu meninggalkan Tuhan dan beralih kepada penyembahan-penyembahan berhala. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dari zaman Usia di kerajaan selatan sampai zaman Raja Yosia itu luar biasa penyembahannya berhala. Bait suci itu sudah tidak pernah dikunjungi lagi. Ya. Apalagi di kerajaan utara. Di kerajaan utara itu sejak raja pertama, Yerobeam pertama memerintah. Kan Yerobeam ini pegawainya Salomo yang kemudian memberontak. Tapi akhirnya memang Tuhan izinkan kerajaan itu mengalami perpecahan. Ya. Dan Yerobeam pertama yang memerintah di kerajaan Israel itu sudah memulai penyembahan ya berhala, tapi masih ya waktu itu motivasinya supaya orang-orang di kerajaan utara itu tidak pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem ada di wilayah kerajaan selatan dan mereka punya ritual bahwa paling tidak setahun 3 kali ya, seluruh umat Israel dimanapun berada harus beribadah bersiarah ke Yerusalem. Dan untuk mencegah orang-orang dari kerajaan utara ini pergi ke Yerusalem, maka sama Yerobeam itu dibuatlah tempat ibadah untuk menggantikan bait suci di Yerusalem itu ya, dengan membangun bahkan membuat patung anak lembu emas di Betel dan di Dan. Dan mereka disuruh beribadah ke situ, tidak perlu ke Yerusalem. Ya, itu kejahatan yang terjadi di Israel. Jadi itu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya, dan kerajaan utara itu sejak zaman Yerobeam pertama, ya, itu mereka terus menerus menyembah kepada berhala, ya, tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, tidak semua, ada juga beberapa di kerajaan utara itu raja-raja yang masih takut akan Tuhan. Di kerajaan selatan masih lebih banyak. Ya. Dan kemudian Israel ini sangat keras kepala. Ya, memang terkenal ya bangsa yang tegar tengkuk. Semenjak dari perjalanan 40 tahun di padang gurun itu mereka benar-benar dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang keras kepala, ya. Sampai beberapa kali ya Tuhan itu menghukum, ya, pernah mereka tidak sekedar minta makanan, minta daging, tapi mereka itu sampai menghujat Tuhan, ya, minta kembali ke Mesir, sampai Tuhan satu saat menewaskan perkampungan mereka. Itu ada 30.000 orang meninggal karena mereka kerasukan nafsu serakah, ya. Dan ketika didatangkan burung puyuh mereka tuh enggak kira-kira gitu, sampai Tuhan marah, ya. Dan
kejahatan dan mereka itu keras kepala. Di dalam Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13 itu saya ringkas di situ. Tuhan itu sudah menghukum, ya. Dikatakan mereka itu sampai gigi mereka itu tidak menyentuh makanan. Artinya tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada air, ya. Tidak ada makanan, kemudian terjadi penyakit sampar, hama, kekalahan terhadap musuh. Namun dikatakan kamu tidak juga berbalik. Ya. Di Amos pasal 6 ayat 13 katakan kamu juga tidak berbalik. Dikasih hukuman malapetaka. Ya. Pada zaman Raja Yosia juga dari kerajaan selatan. Ya, Tuhan sudah berfirman akan terjadi malapetaka. Pada zaman Hizkia juga. Ya, Tuhan ketika Hizkia menyombongkan dirinya dengan memamerkan segala kekayaannya. Tuhan katakan satu saat semua apa yang ada di istanamu semua akan diangkut ke Babel. Ya. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang keras kepala. Ya. Diberi hukuman seperti itu dikatakan namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya. Jadi inilah kejahatan di Israel. Dan kejahatan mereka ini menghadapi hukuman yang serius dari Tuhan. Ya. Yaitu pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Ya, karena kekudusan dan keadilan Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Kerajaan Israel itu yang lebih dulu hancur. Nah, di bawah kekuasaan Asyur, ya, setelah kejayaan kerajaan Israel dan Yehuda ini meredup, mulai muncul kerajaan-kerajaan Mesir, Persia, Asyur, ya, kerajaan-kerajaan itu, dan mereka mulai menguasai. Dan kerajaan utara itu yang terlebih dulu hancur, ya, ditawan ke Asyur. Dan ini nasib mereka lebih buruk karena Asyur lebih jahat. Ya. Yang kerajaan selatan ditawan ke Babel. Ya, ketika kerajaan Asyur sudah mulai dikalahkan oleh Babel yang berkuasa. Nah, kerajaan selatan ini masih bertahan beberapa tahun ya setelah kerajaan Asyur, kerajaan utara hancur. Ya, dan mereka ditawan ke Babel selama 70 tahun. Ya. Kisahnya orang-orang Babel ini masih lebih baik. Ya, di situ mereka sampai Nabi Yeremia berkata, sudahlah kamu tenang-tenang saja di sana ya di kerajaan Babel ya, kamu bercocok tanam, hiduplah seperti biasa, dan mereka boleh beribadah, mereka membangun sinagog, rumah-rumah ibadah ya. Dan itu kondisi kerajaan Israel ya. Dan karena itu Tuhan mengatakan di dalam Amos 5 ayat 2, sudah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkan. Ini firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Amos, mereka akan rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Dan terbukti memang setelah 70 tahun Tuhan berjanji untuk mengembalikan mereka, ya, mereka tidak bisa semua kembali. Terjadi perserakan ya, berbangsa Israel, orang-orang Yahudi itu mengalami perserakan kemana-mana. Ada yang kembali ya lewat Raja Kores, lewat Esra, Nehemia itu dibawa kembali ya, tetapi tidak lagi menjadi kerajaan yang berjaya. Ya, baru tahun 1948 kan kerajaan Israel itu kemudian memproklamirkan diri kembali menjadi sebuah kerajaan. Ya, sudah rebah kata Tuhan. Ya, dan karena itu Tuhan mengatakan carilah Tuhan, ya, maka kamu akan hidup, di ayat yang kita baca. Ya, lalu apakah Israel itu tidak mencari Tuhan? Katakan bangsa ini, orang-orang Israel ini pergi ke Betel, Gilgal, ke Berseba. Ya, 3 kota yang punya nilai historis yang luar biasa bagi bangsa Israel. Betel itu awalnya itu tempat pertemuan Yakub dengan Tuhan. Ketika Yakub melarikan diri dari keluarganya ya karena dia sudah menipu Esau gitu. Kemudian itu dijadikan tempat pengganti Allah di Yerusalem. Ya, ini yang saya katakan tadi oleh Raja Yerobeam yang pertama. Ya, dijadikan tempat pengganti bait Allah, ya, pengganti bait Allah di Yerusalem ya ketika kerajaan Israel mulai pecah ya. Tapi di situ Yerobeam ya tidak mengajarkan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan ya, maka malah dibuatkan ya, patung anak lembu emas di situ ya. Itulah Betel ya. Kemudian Gilgal ya, Gilgal ini kota Kanaan pertama yang diduduki setelah bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, disitulah setelah mereka
menyeberang Sungai Yordan, ya, berhasil menyeberang di tengah-tengah kekeringan, ya, dan Tuhan menyuruh ya, imam-imam untuk mengambil 12 batu dari Sungai Yordan dan disusun di situ menjadi tugu peringatan. Nah, di situ dijadikan sebagai markas pada saat mereka akan masuk ke atau merebut kota Kanaan. Dan dijadikan pusat ibadah juga, ya, tertulis di situ di dalam Yosua 5 ayat 2 sampai 12. Jadi Gilgal ini menjadi kota yang cukup punya peranan, ya, gitu bagi bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ya. Dan kemudian Berseba ini sebetulnya kota yang cukup jauh, ya, ada di daerah selatan, ya, tapi menjadi kota kenangan, ya, karena pernah didiami oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan di Berseba ini Abraham, Yakub juga, Ishak juga ketika mereka ada di daerah itu daerah yang diberkati luar biasa, ya. Ada sumur yang dibuat berlimpah-limpah sampai menjadi rebutan, sumur yang digali oleh Yakub dan menjadi perebutan, ya, oleh bangsa-bangsa lain, ya. Jadi ini ketiga kota, ya, yang disebutkan itu yang memiliki peranan di mana bangsa Israel itu rutin bersiarah, ya, minimal tuh mereka ketiga tempat ini mengadakan ritual penyembahan, ya, paling tidak, ya, setahun sekali minimal, tapi konon kisahnya sampai sering mereka itu ke sana, ya. Tapi Tuhan berkata, carilah aku, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Berseba gitu, ya. Ya, mereka judulnya itu mereka tuh ibadah gitu ya, ketiga tempat ini. Nah, tetapi di Amos pasal 4 itu perikop itu Amos pasal 4 tuh menyebutkan bahwa ibadah Israel ini ibadah yang jahat, ya. Mereka tidak ketemu Tuhan di situ karena itu Tuhan katakan cari aku, ya. Jadi mereka itu ibadah tapi nggak berjumpa dengan Tuhan. Mereka bawa persembahan, itu peraturan hukum Taurat yang tetap mereka kerjakan gitu ya. Dan tapi sesungguhnya penyembahan mereka sudah beralih kepada berhala-berhala. Ya. Itulah yang menyebabkan Tuhan mengatakan carilah aku. Ya. Dan mencari Tuhan di sini, ya, tidak berbicara soal lokasi, ya, bukan berbicara soal lokasi di mana ya Tuhan itu untuk dicari, ya. Orang mencari sesuatu itu kan berbicara tentang lokasi, tapi ini tidak berbicara tentang lokasi, tetapi tentang relasi dengan Tuhan, ya. Perintah tentang carilah aku itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan kembalilah kepadaku. Jadi Tuhan itu ingin bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Punya kesadaran bahwa mereka butuh Tuhan, punya kehendak dan usaha untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Cari Tuhan itu artinya kembali kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak perlu dicari-cari, ya, karena Tuhan itu di dalam Yeremia 23 ayat 23 itu dikatakan, aku ini Allah yang dekat juga Allah yang jauh, Allah yang imanen, Allah dan Allah yang transenden. Ya, Allah yang imanen artinya Allah yang berdiam bersama-sama dengan umat. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah yang imanen, Allah yang bergaul, ya, berdiam bersama-sama dengan umatnya, ya. Lalu minggu pertama kita dengar bagaimana Tuhan menyuruh membangun bait suci supaya dia bisa tinggal bersama-sama dengan umat. Tetapi Yeremia 23 ayat 23 itu juga mengatakan aku ini juga Allah yang jauh, Allah yang transenden. Dalam hal ini jauh juga bukan berbicara masalah jarak, tapi berbicara bahwa Tuhan itu Tuhan yang jauh, artinya Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa melakukan apapun termasuk untuk menghukum bangsa Israel. Ya. Jadi mereka harus kembali, ya, kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan pesankan, ya, melalui Nabi Amos, ya, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, ya, bertobat dari semua kejahatannya, hatinya sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, artinya kembali taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, di pasal yang ketiga
ayat 1 dan 2, Amos 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, dan seterusnya. Jadi Tuhan ingin mengingatkan bahwa kamu ini bangsa yang khusus gitu, yang dipimpin tuntun Tuhan sendiri dari Mesir. Ini bangsa yang istimewa, tidak ada bangsa lain. Ya, hanya kamu yang aku kenal dari segala kaum di muka bumi. Ya, seharusnya bangsa Israel itu memiliki kesadaran penuh bahwa mereka ini umat yang berbeda. Ya, umat yang dituntun Tuhan sendiri. Tidak ada satu bangsa manapun sampai hari ini yang mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa dengan Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang kasat mata, mereka menyeberang laut teberau di tengah-tengah kekeringan. Mereka melihat ada setiap pagi ada mana turun dari langit. Mereka minta daging, Tuhan kirimkan burung-burung puyuh. Tuhan memimpin mereka setiap hari, ada tiang awan, tiang api yang memimpin perjalanan mereka. Kamu ini bangsa yang istimewa, yang aku tuntun sendiri ya keluar dari Mesir. Ini yang Tuhan ingin ingatkan ya lewat Nabi Amos itu. Ya, bahwa hanya kamu yang aku kenal dari segala kaum di muka bumi. Artinya hanya bangsa Israel yang dikhususkan oleh Tuhan ya menjadi bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan Tuhan ingin mereka kembali karena ini umat yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, dan janji Tuhan bahwa bangsa Israel atau ketetapan Tuhan bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan itu tetap berlaku sampai hari ini. Kitab Yesaya menubuatkan seberapapun sisa-sisa Israel yang kembali ya itu mereka akan diterima oleh Tuhan dan mereka akan tetap jadi umat pilihan Tuhan sekalipun hanya sisa-sisanya. Di surat Roma juga disinggung hanya sisa-sisa ya Israel yang akan kembali mencari Tuhan. Ya. Dan agama, ibadah, persembahan ya yang mereka lakukan itu bahkan menjadi sesuatu yang menjijikkan ya ketika itu dipisahkan dari perilaku yang benar. Ya, di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23 kita baca ayat Amos 5 21 sampai 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya Tuhan sampai sebegitu sebegitu merasa jijik katakan aku benci dengan semua persembahan-persembahanmu. Ya karena mereka melakukan itu ya tanpa disertai perilaku takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Sampai Tuhan katakan sudah percuma mereka bawa persembahan karena hukum Taurat itu mereka pegang dengan ketat gitu ya peraturan-peraturan hukum Taurat seperti minggu lalu yang saya sampaikan tentang Sabat ya bagaimana mereka itu melakukan aturan-aturan hukum Taurat itu yang sekian banyaknya ya ada 200 hampir 300 perintah, ada 365 larangan. Perintah tuh harus ini, harus ini, harus itu. Ada larangan-larangan, 365 larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan itu mereka lakukan gitu. Ya perintah tentang ibadah, korban-korban itu mereka lakukan. Tapi hatinya jauh daripadamu. Ya, Yesaya juga mengatakan, mereka beribadah kepadaku tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, dan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan minta untuk mereka kembali ya dengan tujuan maka kamu akan hidup. Ya, kejahatan Israel itu tidak mengubah kasih Allah. Ya, Allah itu pribadi, Allah itu adalah kasih dan Allah itu Allah yang kekal yang tidak berubah. Ya, kasihnya dia bisa marah ya, marah dalam konteks itu juga kasih Tuhan ya. Tapi kasih Allah itu tidak berubah dan Allah menepati janjinya untuk mengembalikan mereka dari pembuangan ya. Tuhan pakai Raja Kores itu raja dari kerajaan Persia itu untuk
begitu berempati gitu ya dengan bangsa Israel yang ada di daerahnya, ya sampai dia mengizinkan Nehemia untuk kamu pulang, ya kamu bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh, ya, dan mereka boleh kembali. Ya, ada sekitar berapa ribu ya, tertulis di kitab Nehemia rombongan yang balik, ya, tapi nggak semuanya. Ya. Nah, supaya kamu akan hidup. Ya, jadi hukuman yang serius ya jika Israel menolak Tuhan itu bukanlah hal yang negatif. Ya, seolah-olah Tuhan bertindak sewenang-wenang karena dominasi kuasanya, tapi sebaliknya itu menunjukkan keseriusan kasih Tuhan. Tuhan tidak segan-segan melakukan apapun demi mendapatkan kembali kaum Israel dan untuk memberkatinya supaya kamu hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ini tujuan Tuhan supaya mereka kembali hidup. Ya, ini yang Tuhan inginkan supaya bangsa itu kembali menjadi umat yang disayang Tuhan, mereka bisa menikmati kasih Tuhan. Ya, selama ini mereka sudah jauh dari Tuhan. Raja-raja yang apalagi ada banyak raja-raja bahkan di dalam dua raja-raja 22 ketika Yosia raja di kerajaan selatan tuh mulai memerintah. Ya, dia raja yang disebutkan raja yang mengikuti kehendak Tuhan gitu ya. Dia sampai mulai mengadakan pembersihan bait suci itu begitu kotor sampai dia memanggil tukang-tukang untuk memperbaiki, karena tidak pernah dikunjungi lagi. Mereka tidak pernah beribadah lagi di bait suci. Hanya sekedar persembahkan korban ya sampai bait suci itu mereka tidak pernah Paskah itu, konon sejak kerajaan itu pecah ya Paskah itu harusnya dilakukan. Ini hukum juga ya, hukum tapi Paskah terlewatkan ya, perayaan-perayaan Paskah mereka mengadakan ya ibadah-ibadah ritual-ritual ya, tetapi perayaan Paskah yang sesungguhnya untuk memperingati mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu sudah tidak dilakukan lagi, karena itu pada zaman Raja Yosia mulai kembali melakukan ibadah Paskah ya kepada itu di kerajaan selatan ya. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, apa yang menjadi peringatan ya kepada bangsa Israel ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya yang dimungkinkan ketika Amos ini dipakai Tuhan, Nabi Yesaya itu masih dipakai oleh Tuhan, masih dipakai Yesaya dipakai lebih awal ya. Nah, apa yang Tuhan sudah janjikan firmankan kepada Amos, Nabi Yesaya itu sudah menyampaikan ya, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel ya, barulah aku memperhatikan kamu dan aku menepati janjiku ya kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila, ini maksudnya Tuhan supaya mereka kembali dan mereka akan hidup kembali. Artinya hubungan mereka dengan Tuhan itu hidup kembali. Apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya aku akan memberi kamu menemukan aku. Nabi Yeremia ya maksudnya tadi ya, saya salah menyebut Nabi Yesaya. Nabi Yeremia ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan mendapatkan aku. Aku akan memberikan diri untuk ditemui olehmu. Ini firman Tuhan yang disampaikan sebelumnya sudah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Ya. Jadi Tuhan akan memulihkan ya keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat. Ini sebetulnya rancangan Tuhan itu mereka kembali dari pembuangan tuh semuanya. Ya, dimanapun tuh mereka tercerai berai, ya Tuhan akan kumpulkan. Ya. Namun ini tidak terjadi sepenuhnya karena kekerasan hati bangsa Israel. Hanya sebagian yang kembali, mereka ada di perserakan. Ya. Baru kan tahun 1948 itu kerajaan Israel untuk negara Israel mulai berdiri ya, dan
itu pun tidak semua, masih ada banyak bangsa-bangsa yang ada menyebar di seluruhnya. Ya, padahal Tuhan janji aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya, itu janji Tuhan. Ya, dan Tuhan tetap ingin ya supaya bangsa itu hidup kembali, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, kondisi ekonomi, sosial dan lain-lain dipulihkan, dikembalikan lagi ke tanah perjanjian. Ya, ini maksud Tuhan supaya kamu hidup, hubungan dengan Tuhan ini hidup. Ya, mereka bisa datang kepada Tuhan, mau berdoa, Tuhan dengar, mau cari Tuhan, Tuhan aku bersedia memberikan diri untuk ditemui. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Ya, namun apa yang terjadi kepada bangsa Israel ini janji kerinduan Tuhan ya, itu tidak terpenuhi. Ya, hanya sebagian kecil ya dari umat Israel termasuk golongan orang-orang yang dibangun oleh Ezra dan Nehemia yang Tuhan pakai Ezra dan Nehemia itu untuk mengingatkan mereka kembali kepada janji Tuhan, dan hanya beberapa ribu orang yang kembali bersama-sama dengan Ezra dan Nehemia dalam rombongan ini yang mereka ingat kembali kepada Tuhan, dan mereka membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, ya, bait suci yang sudah dibakar habis, di barang-barang yang mewah itu sudah dijarah, dibawa ke Asyur, dibawa ke Babel. Ya, jadi Tuhan ingin memulihkan. Nah, kita akan melihat apa pelajarannya bagi kita masa kini. Ini kan kisah masa lalu, ya. Apa yang terjadi pada umat Israel pada masa lalu itu ya terjadi juga pada masa orang percaya masa kini, walaupun dalam konteks dan dalam kasus kejahatan atau kondisi-kondisi yang pastinya berbeda ya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Tetapi kita percaya buktinya firman Tuhan ini ada sampai hari ini. Ya, kitab yang tuliskan di dalam Alkitab ini yang memakan waktu kurang lebih 1.500 tahun untuk sampai terkumpulnya ya, kitab-kitab yang pada zaman itu mungkin hanya berupa lembaran-lembaran gitu dikumpulkan, itu memakan waktu kurang lebih 1.500 tahun, dan kita bisa menikmati ya dalam versi yang lengkapnya itu anugerah Tuhan ya, dan pesan-pesannya berlaku sampai hari ini, pesan-pesan firman Tuhan ini. Kalau tidak, pasti tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya. Di dalam salah satu ayat di Perjanjian Baru, entah di kitab Injil atau di mana lupa saya dikatakan, ya kalau seandainya ditulis tidak akan cukup ya untuk menulis terlalu banyak kisahnya. Ya, tetapi apa yang sudah tertulis, ya inilah yang namanya sola scriptura, ya bahwa ini adalah firman Tuhan yang diakui, dipercayai, diterima gereja dengan kanonisasinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, dengan pasal-pasalnya. Walaupun pada zaman pertama kali Alkitab ini disusun itu belum ada pasal ya, pasal dan ayat itu baru sekitar tahun 1500-an ya, 1200 itu mulai ada dibagi-bagi pasal oleh Stephen Langton ya. Kemudian baru tahun 1500-an yaitu kasih ayat-ayat oleh seorang yang bernama Robert Stephanus ya. Nah, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita masa kini ya. Walaupun kita mungkin tidak melakukan kejahatan seperti yang dibuat oleh Israel, tapi haruslah diingat sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari Tuhan ya. Akan menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita akan berhadapan dengan keadilan dan hukuman Tuhan ya. Ini enggak bisa diganggu gugat. Ya, kekudusan Tuhan itu tidak bisa dinodai. Ya, keadilan Tuhan itu tidak bisa diputarbalikkan. Ya, tidak bisa dicederai dengan apapun. Ya, keadilan Tuhan itu adil ya, dan keadilannya itu benar-benar keadilan yang bisa dipercaya ya. Tapi percaya juga kasihnya. Ya, kasihnya juga tidak akan pernah berubah. Dia Allah yang kekal. Segala yang melekat dalam diri Allah itu kekal. Kasihnya, kuasanya, ya karakter-karakter Allah, ya kekuasaan-kekuasaannya, kemahatauannya, semuanya itu melekat kekal. Ya, dan itu Allah yang kita sembah. Allah yang sama, ya Allahnya Abraham, Ishak, Israel, ya Allahnya Raja Daud, Allah yang dipercaya, Allah yang dilayani oleh Yesaya, Yeremia, itulah adalah Allah kita
Ya. Nah, kenapa ini harus menjadi pelajaran? Karena di dalam surat Filipi pasal 3 itu Rasul Paulus mengingatkan, saudara-saudara, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, ini peringatan yang tidak tertulis di dalam perjanjian baru. Ya, karena apa? Ya, mereka menjadi seteru salib Kristus. Artinya mereka melawan. Ya, melawan, menjadi lawannya Kristus, melawan kebenaran Kristus. Ya, dan dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini resikonya, konsekuensinya. Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, ini pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi. Dan kita saat ini, kita ini hidup di masa post-truth, ya, pasca kebenaran. Artinya kebenaran menjadi makin langka, ya, di dunia saat ini. Ya, itu terus kejahatan itu akan terus bertambah. Ya, kasih semakin memudar. Ya, kejahatan itu makin bertambah terus. Ya, lihat sekarang ini kejahatan itu sudah sangat luar biasa. Aduh, kalau mendengarkan berita, dapat informasi dari media sosial juga, aduh rasanya, dan saya tuh mahal sudah baca, aduh ada hati-hati kejahatan gini-gini, sudahlah ya, pokoknya memang sudah kejahatan itu ya sudah seperti itu, akalnya orang itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Dan ini masa sekarang ya, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang namanya kewajaran. Di sini saya singgung tentang bahaya kewajaran. Apa yang diulang-ulang dan dilakukan banyak orang itu dianggap kebenaran. Ya, wajar kok. Ya, orang banyak yang melakukan. Ya, bohong sedikit-sedikit, korupsi itu banyak dilakukan orang. Dan apa yang diulang-ulang dan dilakukan mayoritas dianggap wajar. Ya, dia juga melakukan kok. Dan apa yang wajar dianggap benar. Inilah bahayanya kewajaran. Ya, apa yang wajar dianggap benar. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan bahaya kewajaran. Tidak ada dosa yang wajar. Ya, tidak ada kompromi dengan dosa. Ya, tidak wajar. Bohong sedikit-sedikit itu tidak wajar. Ya, jadi ingat, kita harus hati-hati dengan segala yang orang umum pandang itu pada umumnya begitu kok. Ya, maklumlah, ya kompromi ini wajarlah ya di dunia sekarang ini kok. Ya, kita harus gimana? Masa kita ndak ngikutin zaman gitu ya? Ya, tidak. Ya, ini bahaya kewajaran yang harus kita waspadai. Ya, karena ya dikatakan dahulu ya kamu itu berlomba dengan baik ya. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran? Ajaran untuk tidak menuruti kebenaran bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi ya, sekali lagi tidak ada dosa yang wajar. Dosa yang sedikit saja itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Ya, ragi itu untuk buat roti nggak perlu banyak-banyak. Ya, saya enggak bisa buat roti, ya enggak tahu caranya buat roti. Kalau mau tahu tanya Ibu Feliana caranya buat roti. Ya, kalau tepungnya 1 kilo, ya raginya seberapa? Ya pasti ya enggak 1 on aja enggak mungkin. Ya, sedikit aja sudah mengkamirkan, bisa mempengaruhi seluruh adonan. Itu berbicara tentang bagaimana sedikit dosa itu bisa merusak. Karena dosa, tidak ada dosa yang bisa berdiri sendiri. Ya, tidak ada dosa yang bisa berdiri sendiri. Ya, dosa itu akan terus berkembang. Ya, jadi ingat, hati-hati dengan apa yang dianggap wajar dan kemudian apa yang wajar itu kemudian dianggap benar. Ya, kita ini dipanggil untuk berbeda. Ya, jangan ikut
banyak orang, ya jangan ikut karena itu dilakukan banyak orang, ya ikutnya. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita memang dipanggil untuk berbeda. Di dalam surat Korintus juga mengatakan, aku tidak mengambil kamu dari dunia ini. Kita tidak dipisahkan, diambil dari dunia ini, ya. Tetapi kita harus memisahkan diri, ya, kita sendiri harus memisahkan dari segala perbuatan-perbuatan duniawi. Ya, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, jangan menganggap tidak apa-apa, jangan mengaremehkan, jangan menganggap sepele. Ya, dosa yang sedikit-sedikit ya cuma bohong. Kadang-kadang kebohongan itu ya tanpa mikir, ya tanpa mikir orang itu bisa berbohong tanpa mikir, ya. Dan ini kalau sudah menjadi satu kebiasaan, ya dianggap wajar, ya nggak apa-apa, ya dalam berbisnis, ya dalam bersosialisasi, dalam berteman, ya dianggap wajar, ya kalau kita itu ikut perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan, dianggap ya asal nggak parah-parah amat gitu mungkin, ya. Tidak ada dosa yang wajar. Sekecil apapun dosa itu bisa merusak seluruh kehidupan kita. Ya, karena itu perhatikan dengan betul-betul bagaimana kita ini hidup. Ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan supaya kita mengalami ya benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Maka kamu akan hidup. Kita hidup sungguh-sungguh. Hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup dalam limpahan kasih karunia dan berkat Tuhan. Sekali lagi yang menjauhkan kita dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Orang yang simpan dosa mungkin masih bisa beribadah, ya mungkin masih bisa berdoa, tapi hatinya nggak akan bisa sungguh-sungguh connect dengan Tuhan. Hatinya nggak akan bisa sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Dan Roh Kudus bisa padam ya di dalam hati kita. Karena itu Rasul Paulus pernah menasihatkan jangan padamkan roh. Gimana roh itu padam? Ketika roh itu tidak lagi bisa bekerja dalam hati kita, karena hati kita dikuasai ya oleh keinginan kita sendiri, kita mengabaikan keberadaan Tuhan, kita mengabaikan keberadaan Roh Kudus. Tuhan tuh tidak perlu dicari di mana-mana, ya. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, Dia Allah yang imanen, ada yang Allah yang tinggal, tetapi seringkali kita yang jauh dari Tuhan, ya, kesibukan, ya, kemudian banyak hal yang bisa membuat kita sibuk, ya. Dunia media sosial itu sangat-sangat menyita waktu, ya. Banyak orang untuk mereka menggunakan waktu dengan sia-sia. Karena Bapak Ibu, ya sekali lagi saya tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kita, juga mengingatkan diri saya sendiri, ya untuk bagaimana kita dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya dengan segala perilaku yang baik, ya maka persembahan kita, pelayanan kita kepada Tuhan itu akan sangat menyenangkan. Seperti persembahan ukupan, ya, seperti persembahan dupa yang berbau harum. Tuhan tuh senang dikatakan. Di imamat itu dikatakan, beberapa kali dikatakan Tuhan senang mencium bau harum persembahan dari umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan itu melihat apapun yang kita lakukan dan Tuhan itu senang ya ketika kita bisa beribadah, doa di rumah, berkomunitas sel, ya dengan satu persembahan yang sungguh-sungguh keluar dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oh, itu sangat menyenangkan Tuhan. Dengan apa kita bisa menyenangkan Tuhan? Ya kecuali kita membangun ya hidup kita dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita nyanyikan pujian ini, Ku Cari Wajah-Mu. Sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita mencari Tuhan tidak berhubungan dengan lokasi di mana Tuhan akan kita cari. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kasih-Nya. Kita bisa kembali kepada Tuhan. Kalau saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang merasa jauh dari Tuhan, tak apapun alasannya, mungkin ada dosa, ada kesalahan, atau ada kemalasan, ya, atau ada yang lebih diprioritaskan daripada Tuhan, tak pekerjaan, tak apapun. Mari cari Tuhan, temukan kasih Tuhan. Karena inilah yang menjadi kebutuhan kita selama kita hidup dalam dunia. Kita butuh untuk
mendapatkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan setiap keadaan kita. Kalau saat ini mungkin kita letih, kita lesu, ya, kita serasa jauh dari Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan. Asal kita mau mencari Dia dan berjumpa dengan kasih-Nya. Kami memanggil nama-Mu, Kau menjawab kami ya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan kita mau berseru hanya kepada Dia, akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang selalu dengar seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan, Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersama-sama boleh dibangun di dalam iman, di dalam kebersamaan kami, di dalam satu wadah Tuhan, yaitu di dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami semuanya Tuhan. Tetap Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kau tetap bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sendiri ya Bapa. Tuhan tetap memberkati kami semua Tuhan. Dengan kekuatan dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menghadapi tantangan persoalan hari ini. Biarlah nama Tuhan Kau nyatakan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami tahu mereka yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan hidup mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami percaya penyertaan yang daripada Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa juga untuk sekolah Bintang Harapan. Tetap memberkati sekolah ini Tuhan. Dan menjadikan sekolah ini berkat bagi banyak orang yang Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan keamanan, dengan ketentraman, dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan kepala-kepala daerah. Diberkatilah tim medis yang saat ini masih menangani COVID-19. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang ada di Probolinggo. Mari kita angkat tangan kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.